Sobat Ngupas dimanapun berada, jumpa lagi di Ngupas Ngudara Sopajak Saking Telatah Sukawati, podcastnya KP2 KP Sragen. Kembali lagi bersama dia. Kali ini tidak terasa kita sudah memasuki episode ke-18. Tentunya kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber spesial kita, jauh-jauh datang dari Karanganyar nih ya. Perkenalkan dulu, di samping saya sudah ada akun representatif dari KPP Pratama Karanganyar, ada Kakak Trianto di sini. Panggilannya siapa nih Kak? Panggil aja Kak Tri aja ya. Oh iya, oke, Kak Tri aja ya. Ada akrab gitu Oke, ya. baiklah. Di sini kita mau bahas tentang apa nih Kak? Sebenarnya sih tentang pemenuhan kewajiban perpajakan secara umum. Tapi coba nanti kalau misalnya ternyata kita bisa fokuskan ke yang kewajiban perpajakan dokter. Oke, dokter ya, menarik nih kayaknya ya tentang dokter nih ya. Jadi mungkin sebelumnya ada beberapa segmen-segmen kewajiban perpajakan terhadap PNS atau apa. Kita coba fokuskan saja hari ini ke dokter. Kenapa kita bahas dokter? Karena kita tidak akan terlepas dari apa yang namanya kesehatan. Betul. Kita perlu yang namanya menjaga kesehatan. Salah satunya adalah berkonsultasi dengan dokter. Baik itu dokter keluarga, ada yang langganan juga, kemudian ada dokter spesialis, ada dokter gigi dan lain sebagainya, yang baru kebutuhan kita kan. Nah, untuk teman-teman atau rekan-rekan dokter, sebenarnya itu ada hak dan kewajiban mereka terkait dengan perpajakan. Jadi saya kemarin sempat ngecek untuk clue atau untuk pekerjaan dokter yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar, itu yang meliputi Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen, ya itu jumlahnya ada 200-an. Oke, 200. Jadi dari Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Jadi kalau jumlahnya proporsi mereka itu hampir sama sih ya, 100-an, masing-masing hampir 100-an. Jadi untuk teman-teman rekan-rekan dokter yang sekiranya ingin melaporkan SP tahunan, kita coba kupas hari ini supaya pelaporan SP tahunannya atau pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan benar atau tepat ya. Oke, di sini Kak Tri udah siap ya Kak ya untuk membahas tentang kewajiban perpajakan dokter ya Kak. Boleh. Kita mulai dulu nih dari siapa sih dokter itu Kak? Jadi kan kita sering berbicara tentang dokter A, B, C, D. Kemudian langganan kita juga, misalnya dokter ini loh, ini yang recommended ini gitu kan. Jadi pengertian dokter sendiri di peraturan perpajakan memang tidak diatur secara eksplisit, cuma saja kita ambil beberapa referensi ya, misalnya ternyata di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya. Jadi harus menempuh pendidikan terlebih dahulu ya, punya keahlian tertentu, udah punya pelatihan tertentu, baru bisa disebut dengan dokter. Atau ternyata ada juga pengertian dari dokter itu melalui Wikipedia ya. Nah itu berasal dari bahasa Latin, dia artinya guru. Seorang ya karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi dia berusaha menyembuhkan para pasien-pasiennya. Jadi untuk menjadi dokter itu biasanya ada pendidikan khusus serta pelatihan tertentu sehingga mereka mendapatkan gelar dokter. Seperti itu. Nah, dokter itu kita bisa pilah-pilah, ada berbagai macam kegiatan dokter ya, pekerjaan dokter. Di sini ada yang dokter PNS, ada juga dokter yang bekerja di rumah sakit swasta, ada yang buka praktek sendiri. Buka praktek sendiri. Kemudian ada yang pegawai tetap, ada yang di rumah sakit jadi pegawai tetap, pengurus, pengawas, direksi, ataupun misalnya pimpinan dari suatu rumah sakit. Nanti ada berbagai jenis. Kadang juga kita bisa nemuin ya dosen yang mengajarkan ya, itu juga dokter juga bisa, ataupun kan pembicara atau narasumber. Serta kalaupun misalnya ada juga nih karena dia pekerjaan dokter di bidang kesehatan, dia mempunyai usaha lain, misalnya usaha lain seperti apotik misalnya. Nah itu ya, beberapa apotik biasanya dokter A mempunyai apotik B dan C, dan D memang sesuai dengan keahlian yang dimiliki, atau bisa mix juga. Jadi misalnya dia karyawan tapi punya usaha yang lain, atau enggak ternyata dia
karyawan tapi buka praktek juga. Kita kan nemuin ya kalau misalnya dokter A prakteknya pagi jam 6 sampai jam 8, kemudian dia bekerja di tempat dia bekerja, kemudian sore juga buka lagi. Praktek lagi. Jam 6 misalnya sampai jam 9. Kita biasa menemukan yang seperti itu. Jadi eh, kita fokuskan ke dokter supaya kita tahu bahwa kewajiban dokter atas penghasilannya itu tadi bermacam-macam ya, Pak, ya. Penghasilannya itu banyak dan bermacam-macam tuh kita bisa pilah-pilah mana saja yang harus kita laporkan. Di SPT kan semuanya tuh, tapi item mana yang masuk ke dalam jenis penghasilan mana yang ada di SPT. Nah, kita coba jelaskan di segmen ini. Jadi bahkan ada juga ya dokter yang sekarang ini kan ya Kak ya lewat aplikasi kesehatan online atau yang jadi influencer juga tuh yang ngejelasin tentang penyakit ini di TikTok gitu kan banyak juga ya. Jadi mendapatkan penghasilannya tidak pure aja dengan bertatap muka dengan pasien, tapi bisa berkonsultasi melalui sarana yang lebih canggih sekarang ya, melalui internet atau apa. Jadi tetap mendapatkan penghasilan, cuma saja harus kita pilah-pilah ini jenis penghasilan apa sih gitu kan. Jadi nanti kita waktu meluangkan ke SPT kita bisa pindahkan ke kolom-kolom yang sesuai nanti. Oke, kita lanjut nih. Kan tadi kita udah tahu definisi dokter itu ya Kak ya. Kemudian tentang hak dan kewajiban perpajakan. Iya. Selain ada kewajiban kan pastinya juga ada haknya ya Kak buat seimbang. Jadi kalau dokter itu punya hak dan kewajiban ya. Kalau misalnya kita bicarakan dulu yang hak dulu. Biar lebih enak ya, hak dulu nanti baru kewajiban. Kita selama ini kan kewajiban dulu, baru haknya dulu lah. Oke, kita coba. Untuk haknya sendiri ada beberapa, misalnya hak untuk mendapatkan informasi atau hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi sewaktu kita terdaftar atau wajib pajak terdaftar, khususnya dokter ini ya, terdaftar untuk mendapatkan PWP, dia juga bisa bertanya kepada petugas kita, bagaimana sih yang nggak berkonsultasi, bagaimana sih pelaporan yang harus saya laksanakan, gimana sih pembayaran yang harus saya laksanakan seperti apa. Oke, kalau konsultasi sendiri bisa tetap buka ya. Kalau di kita kan kita membuka sarana konsultasi melalui muka data ke kantor. Apabila terjadi konsultasi dengan helpdesk misalnya atau ke KP2KP dengan petugas ya. Kemudian bisa juga melalui sarana telepon ke kantor kita bisa disambungkan dengan gitu untuk menanyakan hak dan kewajibannya atau menanyakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan ya. Kemudian ada juga yang melalui WhatsApp. Ada WhatsApp ya, nanti melalui WhatsApp khusus. Jadi nomor itu akan dipegang oleh teman-teman kita di KPP biasanya ada, nanti akan dijawab sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan melalui channel WhatsApp kita, itu juga bisa. Kemudian ada juga untuk hak untuk menyampaikan SPT tahunan atau enggak SPT masa ada, SPT tahunan aja. Kalaupun misalnya ada kesalahan, itu masih punya hak untuk pembetulan juga. Jadi pelaporan sudah dilaksanakan, kemudian sekiranya ada item-item yang belum masuk atau ternyata belum sesuai, nggak salah ya, itu bisa diperbaiki atau bisa dilakukan pembetulan. Jadi masih bisa dilakukan pembetulan. Kemudian untuk beberapa case ya, dia bisa memperpanjang waktu penyampaian SPT tahunan. Jadi gimana tuh Kak? Misalnya gini, suatu saat dia kan kalau orang pribadi paling lambat Maret ya, waktu paling lambat Maret. Ternyata ada suatu hal sehingga tidak memungkinkan dia untuk melaporkan di saat itu. Nanti ada pengajuannya untuk perpanjangan pelaporan SPT-nya. Kemudian ada juga yang pengurangan. Kalau kita lihat di sistem pajak kita ada yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Itu tergantung dari statusnya. Ada yang status pajak, jangan dibuat kemudian ada tanggungan dan nilainya itu berbeda-beda. Kalau lajeng berapa Kak? Jangan tidak ada tanggungan nol ya Kak. Tidak 4 juta. 4 juta. Kemudian setiap tambah itemnya misalnya status kawin, satu tanggungannya itu setiap tambahnya 4.500.000 ya. Jadi nanti tambahkan berapa, tapi maksimal ya kayaknya ada maksimal ya Kak. Kita terima maksimal tanggungan tidak bertanggung ya, meskipun mungkin realnya mungkin lebih dari itu, tapi memang yang diakomodir itu adalah K3. Kemudian kalau misalnya ternyata ada
hak yang lain tuh misalnya ada ketetapan wajib pajak bisa mengajukan keberatan, banding, peninjauan kembali juga bisa atas ketetapannya. Kemudian ada juga yang untuk SPT yang disampaikan ke wajib pajak itu kita menjamin kerahasiaannya. Jadi ada rahasia jabatan misalnya kayak gitu. Jadi untuk SPT dari kita memang kita rahasiakan, bahkan kalau kita pelaporan secara online nih Kak ya, yang dilaporkan BP itu kan ada password, dan password itu pasti yang pegang BP Wajib pajak yang tahu. Cuma saja kendalanya karena SPT tahunan, kadang mereka melaporkan SPT tahunan kan setahun sekali lupa. Nah, waktu lupa ya udah kita akan berusaha untuk ubah password, ubah password. Syaratnya harus ada FINDAK dulu. Kemudian ada juga yang hak untuk menggunakan norma ya, dan normal nanti kita jelaskan waktu pembahasan perhitungan penghasilannya. Jadi macam-macam penghasilan yang diterima oleh dokter itu ada juga yang cara perhitungan penghasilan itu hanya menggunakan norma. Itu adalah salah satu haknya. Sedangkan tadi ya haknya udah berapa tadi sebutkan. Intinya jangan takut, jangan ragu. Kalau ada kendala silakan ke kantor kita, boleh telepon, boleh WhatsApp, boleh. Jadi ataupun sekarang kan banyak ya tutorial yang ada di YouTube ya untuk pelaporan ini seperti apa, perhitungannya seperti apa kayak gitu. Untuk pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak khususnya dokter ya. Oke, berikutnya tadi adalah hak ya. Kemudian untuk pembahasan mengenai kewajiban itu ada beberapa. Jadi waktu kita kewajiban dokter ya maksudnya itu yang pertama adalah daftar. Jadi suatu saat kita sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, kita mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, dan muncullah kewajiban yang itu tadi misalnya kewajiban pemotongan misalnya, kewajiban pelaporan SPT masa atau SPT tahunan nanti akan muncul di sana. Gak apa-apa nanti sewaktu terdaftar, kalau terdaftar sekarang pakai online ya, berarti pakai registration itu ya, daftar dulu ya, daftarkan diri sebagai wajib pajak. Jadi pertama adalah daftar dulu. Setelah daftar baru kita mendapatkan NPWP. Nah, NPWP itu sebagai sarana identitas diri untuk pemenuhan kewajiban perpajakan kita. Oke, waktu terdaftar nanti kan ada hak dan kewajiban itu tadi ya, muncullah kewajiban kita itu nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut. Gak apa-apa, nanti ada petugas kita yang siap sedia membantu toh ya. Kan ada. Misalnya nih baru pertama punya NPWP atau baru daftar NPWP awal kan masih bertanya-tanya ya, formnya seperti apa, isiannya seperti apa, kalau misalnya pembayar pun bisa seperti apa gitu ya. Gak apa-apa, nanti kita coba kupas sedikit ya. Kemudian setelah terdaftar kita itu menghitung. Jadi sistem yang kita pakai itu self assessment. Jadi kita itu menghitung sendiri pajaknya, memperhitungkan kalau misalnya ada kredit pajak, kita nggak menutup kemungkinan penghasilan yang kita terima itu melibatkan pihak lain atau diperoleh dari pihak lain yang mereka itu melakukan pemotongan pajaknya. Apakah pemotongan pajaknya itu hilang? Enggak. Jadi kita akomodir di sini, kita perhitungkan. Jadi bisa di kredit pajak. Betul. Jadi penghasilannya kita masukkan, tapi pajak yang sudah dipotong sama mereka kita masukkan dan jadi kredit pajak. Serta kalau ada bukti potong. Betul. Jadi kalau di bukti potong ada identitas dari pemberi penghasilan, identitas kita NPWP ya misalnya ya, tanggal, nilai dan pajak yang telah dipotong. Kemudian ada juga kalau misalnya kita ada kewajiban pasal 25 kan kita ada kewajiban bayar setiap bulan tuh, tidak serta-merta hilang gitu aja, tapi memang bisa kita masukkan, kita hitung lagi sebagai pengurang pajak yang terhutang. Jadi nanti sisanya itu tinggal muncul di pasal 29 ya, jadi kita tinggal bayar kekurangannya. Tapi itu ya penghasilan nanti kita akan masukkan. Jadi nanti kita akan pilah-pilah penghasilan yang tadi sebelumnya kita jelaskan. Kemudian setelah dimasukkan nanti ada kredit-kredit pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain kita masukkan juga. Kemudian nanti ada pasal 25 juga sebagai pengurangnya. Jadi nanti yang kita bayarkan pure adalah kekurangan atas itu tadi apa namanya pajak yang harus masih dibayarkan. Selain itu kalau misalnya posisinya ternyata ini kan kayaknya kurang bayar ya Kak ya? Iya, seberapa bayar. Jadi kalau misalnya posisinya lebih bayar ya monggo, itu kan opsi aja gitu ya, bisa mengajukan restitusi bisa, kemudian bisa benar pembayaran juga bisa, tapi
Moga nanti waktu kita tuangkan di SPT akan muncul hasilnya. Jadi di SPT itu sudah ada perhitungan tersendiri. Jadi kita tinggal masukkan angkanya, nanti akan coba menghitung Muncul muncul ya. Itu motonya juga sama ya. Jadi waktu kita masukkan SPT, angkanya nanti akan coba menghitung sendiri. Oke. Kemudian tadi setelah itu kan ketahuan tadi kurang berapa ya, misalnya kurang, kalau misalnya sesuai ya pajak terutang dengan yang sudah dibayar sama atau yang sudah dipotong ditambah sama yang diangsur sama, berarti kan jatuhnya nihil. Tapi kalau misalnya ternyata memang ada yang kurang, maka ada kewajiban berikutnya, yaitu melakukan pembayaran atau rapat penyetoran, kita bilangnya kayak gitu. Caranya gimana? Caranya apa? Bikin billing ya. Bikin Atau kalau bikin billing nanti ada kode-kode khusus. kodenya yang mana dikatakan Bang gitu. Iya, kalau kode billing itu memang banyak ya. Jadi kita harus benar-benar sesuai dengan apa yang harus kita akan bayar gitu ya. Misalnya ternyata tadi disebutkan kekurangan pajak yang terutang di SPT tahunan pasal 29 ya, berarti kodenya 411125, kode belakangnya 200. Kemudian ada juga tadi yang kita sebutkan adanya pasal 26 pribadi ya, itu sebagai angsuran pajak yang terutang, itu juga kodenya 411125 100. Bedanya ya tadi 200 untuk SPT tahunan, yang 25 masa itu yang 100. Kemudian nanti kalau misalnya ternyata dokter ini tadi nggak menutup kemungkinan melakukan usaha atau menjalankan usaha ya. Nanti kalau ternyata memang usahanya itu nanti kita singgung sedikit, ternyata memang terutang final, bisa kita kasih kode billing 411128 420. Tapi karena kode itu bermacam-macam tadi, kalau misalnya ragu atau sungkan atau apa ya udah nanti tinggal konfirmasi ke petugas kita. Jadi nanti dia bisa coba bantu untuk pembuatan billingnya. Kalau pembayaran sendiri biasa di mana ya teman-teman ya? Dia bisa di mana aja. Nih Kak, sekarang banyak bisa di kantor pos. Oh, di kantor pos bisa ya. Lewat. Itu kadang kayak gitu, tapi kadang antri juga. Tapi memang kita coba membantu wajib pajak memberikan sarana pembayaran yang lebih mudah ya. Maksudnya banyak pilihan. Jadi selain kantor pos, bank itu kemarin juga ada edisi ya, bisa ya nah. Kemudian Lewat banking juga bisa. Jadi bisa menyesuaikan dengan itu tadi situasi dan kondisi wajib pajak. Sekarang makin dipermudah kok. Banking juga bisa tuh. Jadi yang penting kode billingnya sesuai, kode tadi setoran dan nilainya sesuai, masanya juga sama ya, masa dan tahunnya sesuai. Nanti tinggal pembayarannya. Lumayan tadi ya disebutkan masih banyak channel, bagaimana tempat di mana aja kita dapat melakukan pembayaran. Oke, setelah pembayaran nanti ada nih yang paling penting nih, pelaporan. Jadi laporan SPT tahunan. Laporan SPT tahunan itu kalau misalnya kalau kita lihat di awal tahun ya, Januari sampai Maret itu untuk orang pribadi kan rame di Maret di belakang. Tapi saya mohonkan ini maksudnya kalau bisa di awal saja. Lebih cepat lebih baik gitu ya. Nggak usah mepet-mepet Maret. Jadi biar lebih tenang. Kalau di Maret kan takutnya nanti banyak yang berkonsultasi, banyak yang antrian, menyita waktu kan Eman. Jadi waktunya kita bisa manfaatkan di awal saja, sehingga kemungkinan untuk tadi ya kalau misalnya jaringan dari lambat itu kan sedikit kecil kan. Jadi kalau lebih awal itu tadi sebenarnya bagus ya. Lebih awal lebih bagus gitu. Jadi meminimalisir yang adanya itu tadi gangguan-gangguan terkait jaringan ya. Kemudian satu lagi untuk catatan untuk teman-teman yang sekiranya sudah dilakukan pemotongan oleh pihak khususnya misalnya PNS. Tadi kan ada dokter PNS ya yang sudah dilakukan pemotongan oleh bendahara. Kewajiban SPT orang pribadi tertempel di orang pribadinya kan gitu. Jadi meskipun sudah dilakukan pemotongan oleh pihak lain itu hanya memotong saja ya dan memberikan bukti potong. Sedangkan kewajiban melaporkannya itu tertempel di diri sendiri. Kenapa saya concern di sana? Karena SPT orang pribadi itu mengandung informasi internet kita, informasi diri kita ya, mulai dari data harta yang kita miliki itu terperinci, anggota keluarga juga, terus yang
itu agak sensitif ya. Hutan atau itu kan ya. Kemudian Data pribadi. ya data pribadi. Jadi kalau misalnya ternyata itu tadi kalau misalnya diisikan orang lain, takutnya tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Kemudian tadi ada selain itu item-item itu tadi ada penghasilan lain. Kalau misalnya ada penghasilan macam-macam jenisnya itu kan. Terus kemudian ada juga kredit pajak, dan kalau misalnya ada yang terutang, ada yang dibayarkan. Jadi kalau kita yang mengerjakan sendiri akan lebih mencerminkan kondisi kita sendiri, kita lebih care terhadap kewajiban kita. Kemudian yang udah pasti kalau kita mengerjakan sendiri itu pasti pelaporan kita akan lebih benar kan ya. Jadi kalau misalnya fraud atau kesalahan oleh dilakukan pihak lain, kalau kita mengerjakan sendiri insya Allah sih harusnya lebih baik kualitasnya kan. Kalau misalnya ada 1212 yang lepas atau salah, itu bisa kita ajukan pembetulan SPT tahunan. Tapi intinya poinnya adalah SPT orang pribadi itu tertempel atau kewajiban dari orang pribadi. Gitu. Jadi sebisa mungkin ya dilaksanakan sendiri seperti itu. Bisa bingung laporan SPT butuh asistensi dengan KP2KP atau KP bisa ya. Nanti ada petugas khusus yang kita siapkan. Iya, jadi boleh datang, boleh telepon, boleh WhatsApp gitu. Intinya jangan ragu kalau misalnya ada kesalahan atau kebingungan atau tidak jelasan kalau waktu mengisi itu kan kadang ini form ini diisi apa ya? Aku ragu ya. Ada ragu daripada salah kan ya. Jadi bisa ke kantor kita memberikan pelayanan untuk tata cara ataupun misalnya bimbingan untuk pelaporan SPT tahunan.